Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pacaran. A. Pengertian fungsi pacaran. Pengertian fungsi pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Menurut Bowman, pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, di mana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan di Amerika. Yang kedua, menurut Benokraitis, pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Yang ketiga, menurut Sackton, pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang atau biasanya dilakukan oleh kaum muda yang belum menikah dan berlain jenis. B. Penyesuaian diri dan permasalahan. Banyak orang berpikir bahwa masa pacaran adalah masa yang penting untuk lebih mengenal dan menyesuaikan diri dengan pasangan. Diri kita dan pasangan kita adalah orang yang berbeda, yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda seperti latar belakang suku, budaya, agama, dan status ekonomi sosial, dan lain-lain. C. Jenis pacaran yang dan perubahan perkembangan. Yang pertama, hubungan terbuka, yaitu jenis perubahan perkembangan gaya pacaran ini seringkali terjadi jika tidak terhubung emosional satu sama lain. Yang kedua, hubungan mendominasi adalah jenis perubahan perkembangan ini meski belum menikah tapi pasangan sudah banyak mengatur. Yang ketiga, hubungan jarak jauh adalah jenis perubahan perkembangan pacaran ini sulit untuk dijalani karena kedua belah pihak berada di kota yang berbeda. Yang keempat, hubungan jangka pendek adalah jenis perubahan perkembangan pacaran. Jenis ini kedua pasangan tidak pernah merencanakan masa depan. D. Relasi romantis. Relasi romantis diartikan sebagai ketertarikan fisik seseorang dan terjadinya secara emosional terhadap pasangannya. E. Cinta romantis dan konstruksinya. Untuk dapat mengupayakan kuatnya konstruksi atas cinta, bagi Badiou penting untuk terus menyatakan dan mengucapkan cinta. Bahkan menurutnya, deklarasi atas cinta ialah pernyataan dan ucapan dapat menandai transisi dari suatu hubungan yang awalnya bersifat kebetulan menjadi semacam takdir. Seperti aku mencintaimu. Itulah frase sederhana yang dapat terus dinyatakan dan dinyatakan kembali. Bahkan bagi Badiou, frase tersebut ditakdirkan untuk terus dinyatakan berulang-ulang. Aku mencintaimu adalah frase yang telah menginstruksi beberapa variabel yang dibutuhkan dalam relasi cinta, seperti bertahan, komitmen, dan kesetiaan. F. Fungsi kelompok teman sebaya. Fungsi teman sebaya sangat penting. Lingkungan teman sebaya sangat penting bagi perkembangan seorang siswa untuk bisa menunjukkan kemampuan dirinya. Dengan teman sebaya, menggunakan bahasa dan persoalan mereka sendiri. G. Pentingnya persahabatan. Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Artikel ini memutuskan perhatian pada pemahaman yang khas dan dalam hubungan antara pribadi. H. Karakteristik persahabatan. Yang pertama, sukarela. Yang kedua, unik. Yang ketiga, kedekatan dan keintiman. Dan yang keempat,
Persahabatan harus dipelihara agar dapat bertahan dalam suatu hubungan persahabatan. Biasanya pihak-pihak yang berkepentingan dalam hubungan. Yang persahabatan di antara remaja yang usia dini. Hubungan sosial pada anak sangat penting bagi perkembangan kepribadian mereka. Ada pendapat bahwa perkembangan kepribadian anak ditentukan oleh jumlah semua hubungan antar pribadinya, yang dimulai dengan hubungan yang baik dengan orang tuanya sendiri. Namun demikian, hubungan dengan teman sebaya juga mempunyai pengaruh yang besar. Persahabatan di kalangan anak-anak pada umumnya meninggalkan kebiasaan yang tercetak seumur hidup dan mempengaruhi dalam pergaulan selanjutnya. Ternyata ada beberapa tahapan dan kadang saling tumpang tindih yang harus dilewati oleh anak-anak, sehingga pada akhirnya mereka mempunyai teman atau sahabat yang sejati. Berikut tahap yang mereka lewati. Yang pertama, tahap egosentris. Tahap ini biasanya antara usia 3-7 tahun. Dalam tahap ini, anak biasanya mendefinisikan teman-temannya adalah sebagai orang lain yang secara bersamaan terlibat dalam kegiatan yang sama, atau anak-anak lainnya yang tinggal rumahnya dekat dengan mereka. Yang kedua, tahap pemenuhan kebutuhan. Tahap ini diantaranya usia 4-9 tahun. Yang ketiga, tahap balas jasa. Tahap ini antara usia 6-12 tahun. Yang keempat, tahap akrab. Tahap ini antara usia 9-9 tahun. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang fungsi pacaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.